Haleluya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kalau kita ada saat ini, itu semua karena berkat pemeliharaan Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah atas hidup kami. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk datang memuji nama Tuhan, mengagungkan dan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu yang melimpah atas hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Umat-Mu di tempat ini Tuhan. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini Tuhan, Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Amin. selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Mari tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan semua ini. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Naikkan ucapan syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Lebih lagi katakan jemaat Tuhan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Kami tetap percaya Tetap pada-Mu. percaya Amin. rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Katakan ucapan syukur kami Tuhan untuk Ku mengucap syukur dan mengucap syukur. Biarlah pagi ini Tuhan, selalu kami boleh menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Ku tetap Biarlah ucapan syukur kami ini boleh menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Dengan iman jemaat saja katakan. Ku mengucap syukur. Angkat tanganmu saudara. Sebagai tanda kau mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih atas kebaikan Tuhan atas hidupmu. Rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah.
mengundang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Lebih lagi, naikkan ucapan syukur. Terima kasih. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus, Kau terindah. Mari sembah Dia. Nyaringkan suaramu, Tuhan yang baik. bersyukur, Yesus Tuhan. buat kasih setiamu Mari sembah Tuhan. dalam hidup Kita datang ke hadirat-Nya membawa korban pujian. Naikkan ucapan syukur. Beri yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji. Sebab Dia yang layak disembah. Haleluya. selalu memegang hidup kami. Haleluya. Terima kasih buat hari yang Kau beri, Yesus. Kami bawa ya Tuhan, bersembah Terima kasih. hadapan-Mu yang menaikkan syukur. Naikkan syukur padamu. Terima kasih. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Terima kasih Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Bisa tengok kanan kiri, berikan senyum yang terbaik. Siap menari bagi Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita menyanyikan satu pujian yang baru sambil kita belajar. Seperti Raja Daud menari di hadapan Tuhan. Biar dengan segenap hati. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia. Sebab kuasanya dinyatakan
bagi yang mengasihinya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Tuhan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Tuhan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, karena kuasanya, karena kuasanya atasku. Mari memuji Tuhan. Oh, 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 once more. Oh, 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 oh. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Amin. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, karena kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya atasku. Oh, 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 Berikan sorak-sorai yang lebih lagi pada Tuhan. yes. Yang bersuka cita katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik atas hidup kita. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Amin. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari yang bersuka cita, kita tepuk tangan di atas kepala kita. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Amin. Ku percaya, Percaya Tuhan. firman Tuhan, Firman-Mu luar biasa atas kami. dan berikan sukacita dalam
Tuhan melimpah, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Tuhan baik sama kita, amin. Amin. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Lebih keras lagi saudara. Melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Terima dengan iman, tercurah atas kita. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan, terlebih dahulu kita mau melakukan penyerahan anak. Untuk itu kami panggilkan nama anak Gideon Eliezer Yori, nama ayah Yohanes Pasarela, dan nama ibu Ripka Natalia. Kami persilakan untuk maju ke depan. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sebentar kita akan melakukan prosesi penyerahan anak daripada Bapak Yohanes Pasarela dan Ibu Ripka Natania ya, betul, Natalia. Mereka akan menyerahkan anaknya yang bernama Gideon Eliezer Yori. Ya, sebelumnya saya membacakan satu ayat diambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat 13 tentang Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Hal yang sama yang akan kami lakukan adalah ketika di sini dikatakan lalu Yesus memeluk anak itu. Di dalam bahasa aslinya Yesus menerima anak itu, Yesus menaruh anak itu di tangannya dan Yesus memberkati anak itu. Hal inilah yang mendasari apa yang kami lakukan. Saudara Bapak Yohanes dan Ibu Ripka Natalia memutuskan untuk menyerahkan anak kepada Tuhan Yesus. Mereka menyadari itulah anak yang dipercayakan, itulah keturunan ilahi yang dipercayakan Tuhan ketika mereka dipersatukan dalam sebuah pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, mereka bertanggung jawab untuk membesarkan anak itu, tapi mereka menyadari mereka terbatas. Itulah sebabnya mereka menyerahkan perkara ini ke hadapan Tuhan. Bukannya mau lepas tangan, tetapi waktu mereka menyerahkan perkara yang ke hadapan Tuhan, maka Tuhan campur tangan di dalam pertumbuhan anak Gideon Eliezer Yori ini. Ya, mereka bertanggung jawab untuk mendidik, membesarkan, tapi campur tangan Tuhan yang membuat anak ini bertumbuh secara berbeda. Dia bertumbuh semakin besar. Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa di tangannya. Oke.
Kami menerima anak itu, ya, dan kemudian mari kita angkat kedua belah tangan kita. Bapa, di dalam nama Yesus, inilah keturunan ilahi yang Engkau percayakan kepada anak Gideon Eliezer Yori. Anak ini dilahirkan karena Tuhan punya rencana bahwa anak ini lahir dan Tuhan mau pakai anak ini menjadi alat yang luar biasa. Tuhan memberkati anak ini Tuhan. Waktu kedua orang tua menyerahkan anak ini, biarlah anak ini bertumbuh semakin besar. Kasih karunia Tuhan ada pada anak ini. Bertambah besar, kuat di dalam iman, strong in faith. Tuhan pakai lewat anak ini, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Dan biarlah kedua orang tua juga Tuhan berikan kemampuan. Mereka menyerahkan anak tapi mereka juga berkomitmen bahwa mereka akan mendidik anak ini dalam nasihat dan takut akan Tuhan. Tuhan urapi ayah daripada Gideon Eliezer ini, yaitu Bapak Yohanes Pasarela. Pengurapan Tuhan sebagai seorang pemimpin, seorang imam di dalam keluarga. Suami buat istri dan ayah buat anaknya. Mari Tuhan mampukan. Di dalam nama Yesus, buat seorang ibu juga Tuhan. Tuhan urapi, mampukan ketika dia membesarkan anak Tuhan. Maka Tuhan kasih tuntunan, kasih hikmat, kasih kekuatan sebagai istri buat suami, buat ibu, sebagai ibu buat anaknya juga. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pakai keluarga ini. Lewat hidup mereka, Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak ini terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Setiap kita sama-sama katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, selamat. Selamat ya. Nah, sebentar Ibu Ripka akan menyerahkan akte penyerahan anak kepada kedua orang tuanya. Oke, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Tuhan Yesus berkati. Oh, langsung. Okay. Baik, puji Tuhan. Kami ucapkan sekali lagi selamat untuk Bapak Yohanes dan juga Ibu Ripka Natalia atas kelahiran putra pertama. Baik, sebentar kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau datang lebih lagi ke hadapan Tuhan. Sebab kita semua memerlukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Lebih lagi, kita mau bangun keintiman lebih lagi dengan Tuhan. Setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu ya Tuhan, tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu
kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Dengan sayapmu, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Dengan sayapmu, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. bersama Ku ingin bersamamu selalu, berjalan denganmu ya Tuhan, di setiap langkah. Kau yang pegang, Kau tuntun kami, sebab tanganmu ya Tuhan yang menjaga hidup kami. Saat kami berserah kepadamu Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu ada buat kami. Amin. Tuhan yang menyertai kami. Yes. Bahkan sampai hari ini Tuhan bawa setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Karena Engkau telah mengorbankan dirimu, mati di kayu salib menebus dosa manusia. Kami bersyukur kami punya Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Karena inilah kami, kerinduan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi satu hal yang kami percaya, kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berikan kekuatan bagi kami. Kami menaruh pengharapan hanya kepada Engkau Tuhan.
Mari sembahlah Dia, bersekutulah saat ini. Datang kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Hampiri pribadi, bangun keintiman dengan Tuhan saya. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan mengatakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau gak pernah kami ragukan. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Yesus yang luar biasa. Kami punya Bapa yang luar biasa, ajaib Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Bukti bahwa kami gak sendiri. Kami bersama Engkau. Engkau yang berjalan di depan kami, menuntun kami dan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Apapun yang terjadi Tuhan, tantangan yang kami hadapi gak membuat kami menjadi gentar. Engkau yang berjalan, Engkau yang berperang melawan musuh-musuh kami dan menginjak-injak para lawan kami. Bapak terima kasih Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu. Kami rindu kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu, biar Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh arahan-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah buat kami Tuhan. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Setiap kita Bapak Ibu Saudaranya siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wow, luar biasa ya. Oke, nggak kerasa kita udah ada di bulan yang ke-8, bulan Agustus. Wow, luar biasa ya. 4 bulan lagi udah Desember, kemudian ganti tahun 2027. Oke, kita jangan memikirkan itu dulu. Kita tangkap apa menjadi pesan Tuhan buat kita. Pesan Tuhan buat kita di minggu ini Bapak Ibu Saudara, di awal bulan Agustus ini adalah berjalan mengatasi segala kepusingan. Wow, apa maksudnya berjalan mengatasi segala kepusingan? Saya cuman mengadopsi langsung apa yang saya dapatkan di hadirat Tuhan tentang apa sih nih kepusingan ini. Nanti kita akan mengerti ya. Tuhan mau kita berjalan mengatasi segala kepusingan. Hal-hal yang kita nggak ngerti, hal-hal yang mungkin membuat manusia gentar, hal-hal yang membuat nggak paham apa yang terjadi, itu segala kepusingan. Dan Tuhan mau kita berjalan bersama Dia mengatasi segala hal yang kita nggak pahami. Oke. Saya mau ajak kita buka ayat yang mendasari pesan Tuhan ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 27. Ayat yang gak asing buat kita ya. Saya mau ajak kita baca sama-sama satu ayat yang sudah terpampang di depan ini. Oke, 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin. For we walk by faith, not by sight, katanya ya, dalam bahasa Inggrisnya. Oke, latar belakang dari ayat ini secara singkat Bapak Ibu Saudara adalah ketika Rasul Paulus harus berhadapan dengan kenyataan yang gak mudah. Ya, di mana pada waktu dia sudah di dalam Kristus, dia harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi ya, yang menekan dia, yang mengancam dia.
Karena dia sudah ada di pihak orang-orang yang mengikut Yesus. Tapi juga ia menghadapi penolakan dari orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Nggak mudah. Yang mempertanyakan status kerasulannya. Baru beberapa waktu yang lalu dia menjadi penganiaya jemaat Kristus. Sekarang dia ada di pihak yang memberitakan tentang keberadaan Yesus. Ya, sangat nggak mudah bagi Rasul Paulus di tengah keadaan yang seperti itu. Tapi ia memilih untuk tetap setia mewartakan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, satu prinsip yang Rasul Paulus hidupi adalah gini, kalau ia berjalan, kalau ia hidup dan berjalan hanya berdasarkan seperti mata melihat pada umum orang-orang melihat, maka rasanya kalau hanya mengandalkan mata melihat, rasanya pengen dia pindah bukan di wilayah itu, menghadapi orang-orang dengan berbagai tantangan yang mengancam, yang menentang dia dan lain. Kalau ngikutin hati ini, kalau berdasarkan mata melihat, mendingan pindah dah. Atau mungkin dia berpikir, udahan aja lah gitu ya. Tetapi enggak. Ya. Dia bersyukur bahwa kalau ia ada saat itu sebagaimana hal yang Tuhan percayakan, dia ada. Karena dia percaya Tuhan punya rencana luar biasa lewat dia di dalam melayani orang-orang di sana. Ya. Dia percaya Tuhan gak pernah salah memanggil dirinya. Ada rancangan Tuhan di balik semua yang terjadi. Dan ia tangkap itu. Wow. Gak mudah Bapak Ibu Saudara. Dia punya prinsip, dia gak mau mengandalkan apa yang mata jasmani lihat, tapi dia melihat di balik semua yang terjadi ada rancangan Tuhan yang dahsyat. Ya. Nah, maksudnya gini, jika pandangan mata kita hanya didasarkan pada apa yang kelihatan, manusia akan sangat mudah sekali untuk terombang-ambing. Sangat mudah untuk kecewa, sangat mudah untuk menjadi undur kalau hanya mengandalkan apa yang mata lihat. Nah, satu hal yang perlu kita pahami, kita gak bisa mengandalkan mata jasmani, apa yang mata lihat Bapak Ibu Saudara. Penglihatan mata jasmani itu gak bisa selalu dijadikan ukuran. Karena manusia bisa terkecoh dengan apa yang ia lihat Bapak Ibu Saudara. Kata melihat di dalam bahasa aslinya adalah eido. Eido itu adalah penglihatan berdasarkan apa yang tampak di depan mata. Melihat apa yang ada di depan perawakannya, itu yang terlihat oleh mata, itulah eido. Ya. Eido juga artinya laporan berdasarkan penglihatan mata. Apa yang mata lihat, mata lapor ke otak, otak menyimpulkan seperti yang mata lihat. Ya. Jadi artinya gini, kalau mau hidup berjalan di dalam Tuhan, jangan hanya bergantung pada penampakan yang dari luar saja, apa yang mata jasmani lihat. Karena pandangan mata jasmani bisa memberikan laporan yang salah. Bapak Saudara ingat, ketika suatu hari Nabi Samuel disuruh sama Tuhan untuk pergi ke kota di mana Isai berada karena salah satu dari anak Isai telah Tuhan pilih untuk kelak menjadi raja bagi bangsa Israel. Maka di dalam ketaatan Samuel datang ke Bethlehem menemui Isai dan singkat cerita bahwa salah satu dari anak Isai harus diurapi, tapi dia nggak tahu yang mana. Dia belum dapat informasi anaknya yang mana dari sekian banyak anak Isai. Maka Isai harus memperlihatkan satu persatu anaknya. Maka muncullah Alkitab bilang, anak yang paling besar yang bernama Eliab. Dan Samuel melihat Eliab, wah kayaknya ini nih. Kenapa? Tinggi, besar, cocok banget jadi raja. Karena ukuran standar raja pada waktu itu adalah Raja Saul. Tinggi, besar. Dan Samuel berpikir, rasanya pengganti Saul ya inilah kurang lebih sama gitu. Tapi Tuhan bilang, bukannya itu. Oh, tadi pikir dia kayaknya ini nih, mata memandang kayaknya ini cocok banget nih. Oke, anak kedua. Anak kedua muncullah Abinadab. Nah inilah Abinadab lah. Kalau tadi bukan yang pertama, berarti yang kedua. Karena sama kurang lebih potongannya potongan raja nih. Ternyata Tuhan bilang bukan itu. Oh berarti anak ketiga Syama. Ternyata bukan. Keempat, kelima, keenam, ketujuh. Semua kata Tuhan bukan. Sampai Nabi Samuel nanya sama Isai. Cuman segini kah anakmu? Isai bilang ada satu lagi mengembalakan kambing domba. Ternyata itu Daud. Waktu Daud muncul Tuhan bilang ini dia anaknya. Jadi artinya gini Bapak Ibu Saudara. Kadang mata bisa mengecoh. Mata suka berkesimpulan kayaknya ini nih. Tapi buat Tuhan bukannya itu. Maka Tuhan bilang kan sama Samuel, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan.
Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Samuel melihat potongan luarnya tampaknya cocok ini jadi raja. Tapi Tuhan gak melihat kriteria luar itu. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati Daud. Dan Tuhan kenal siapa Daud. Dan Tuhan pilih Daud untuk menjadi raja suatu hari menggantikan Saul. Seperti itulah cara manusia umumnya memandang berdasarkan pandangan mata jasmani. Ya. Bahkan seorang Nabi Samuel pun pada waktu itu bisa terkecoh kalau dia hanya mengandalkan pandangan mata jasmani. Lalu apa dasar kita untuk dapat tetap berjalan dengan benar ke arah yang Tuhan kehendaki di tengah dunia yang penuh hiruk pikuk, yang bising dengan pemandangan yang berbagai peristiwa yang ada di depan mata kita? Bagaimana kita masih tetap berjalan ke arah yang benar dalam tuntunan Tuhan, ketujuannya Tuhan? Seperti yang tadi Rasul Paulus katakan, kalau mau hidup, hiduplah karena percaya, bukan hidup berdasarkan laporan penglihatan mata jasmani. Karena penglihatan mata jasmani itu bisa mengecoh. Ya. Hidup berdasarkan percaya. Nah, kata percaya dengan iman itu sama ternyata di dalam bahasa aslinya pakai kata yang sama, kata pistis atau pisteo. Ya. Keyakinan teguh terhadap kebenaran firman yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan. Ya. Jadi Rasul Paulus katakan kalau mau hidup kamu harus punya keyakinan teguh akan kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa bilang kita punya iman yang teguh kalau hanya berdasarkan laporan penglihatan mata jasmani. Kenapa? Karena mata bisa menipu. Firman Tuhan nggak bisa menipu Bapak Ibu Saudara. Ya. Ingat di kitab Kejadian pasal yang pertama. Di Kejadian ke-1 itu di situ dikatakan di ayat ke-1 ke-2 di situ dikatakan ketika itu bumi masih belum berbentuk, masih gelap gulita menutupi samudra raya. Itulah yang tampak. Tapi apa yang terjadi ketika firman Tuhan berkata jadilah terang. Maka dikatakan terang itu jadi. Wow, betapa dahsyatnya kalau memegang perkataan firman Tuhan. Pandangan mata mungkin gelap belum berbentuk. Tapi waktu firman berkata, jadilah sesuatu yang dahsyat. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya. Jadi jangan pandang remeh firman Tuhan, katakan amin. Jangan pandang remeh firman Tuhan. Jangan pandang remeh perkataan Tuhan. Ya. Bagian kita adalah dapatkan perkataan Tuhan, katakan amin. Dapatkan perkataan Tuhan. Ya. Nah ini yang jadi pesan Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara. Menghadapi hari-hari yang dijalani gak sedikit orang-orang, termasuk orang-orang percaya ya, mengalami banyak kepusingan. Nah inilah mungkin tadi arti kepusingan tadi ya. Mengalami kepusingan. Pusing oleh apa? Pusing oleh berbagai hal. Ya. Tuhan katakan melalui pesannya ini, jangan menggantungkan hidup kita kepada apa yang kita lihat berdasarkan penglihatan mata jasmani semata-mata. Kenapa? Apa yang kita lihat nih, bisa menjadi sesuatu yang menakutkan. Apa yang kita lihat bisa menjadi sesuatu yang melemahkan. Apa yang kita lihat bisa menjadi sesuatu yang mengecewakan kalau hanya berdasarkan pandangan mata jasmani. Ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara apabila kita mengharapkan perubahan tapi perubahan yang terlihat itu nggak kunjung berubah. Pengharapan akan perubahan tapi nggak kunjung berubah. Itulah pemandangan yang mungkin sehari-hari kita sedang hadapi. Ya, kita mengharapkan terjadinya pertobatan atas seorang, namun orang-orang yang kita harapkan untuk bertobat enggak juga bertobat. Itu mungkin pemandangan yang kita lihat. Ya, kondisi bangsa dengan segala carut marutnya yang kita harapkan melalui doa-doa berharap ada yang berubah, betul. Tapi belum ini berubah, ini udah muncul lagi yang lain. Kalau cuma berdasarkan pandangan mata, mungkin bisa orang menjadi surut semangatnya. Mungkin orang bisa menjadi kecewa. Ya, kalau hidup hanya bergantung pada apa yang berdasarkan laporan mata jasmani semata-mata. Ujungnya orang-orang kecewa. Ujungnya orang-orang bisa menjadi pusing Pak, nggak ngerti. Ya, orang menjadi terombang-ambing hidupnya oleh berbagai situasi. Kemudian apa? Kemudian mulai nyerah atau kemudian mulai kendor. Itu yang musuh mau. Bukankah ini yang diharapkan oleh si jahat? Ya. Memang hari-hari ke depan Bapak Ibu Saudara serba berada di dalam keadaan ketidakpastian. Ya, karena firman Tuhan juga berkata menjelang akhir zaman keadaan akan datang masa-masa yang sukar.
Ya kalau hanya berdasarkan pandangan mata jasmani, melihat kondisi geopolitik yang kita harapkan perang mereda, nggak lama kemudian perang memanas kembali. Yang kita harapkan, wah kalau Selat Hormuz terjadi perdamaian, maka nanti kiriman minyak menjadi lancar kembali, kita berharap seperti itu, sekarang memanas lagi. Kondisi ekonomi secara global sedang mengalami kesuraman yang dampaknya mendunia. Ya. Belum lagi kondisi dalam negeri, belum lagi kondisi penanganan hukum yang penuh dengan ketidakpastian. Kita dibiarkan menonton semuanya itu oleh pandangan mata. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya sempat sampaikan, tahu nggak, ribuan anak-anak nggak bisa membayar uang kuliah. Dan puluhan ribu tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Jangankan pegang 1 juta, pegang ratusan ribu buat sebagian besar penduduk Indonesia hari-hari ini menjadi sulit. Tetapi pandangan mata melihat orang yang korupsi ratusan triliun itu begitu mudah. Ya. Dulu saya suka bercanda, kalau tanya Pak David emas berapa kilo ya? Dia bilang berapa kilo Pak? 60 kilo lebih ya berat Bapak ya. Kita masih bercanda bahwa itulah emas David gitu kan ya. Tapi hari ini emas beneran 74 kilo Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ngomong itu ya. Oke, belum lagi ditambah dengan problem-problem pribadi ya, segala macam perjuangan yang belum menunjukkan titik terang. Ya, dan berbagai, belum lagi ditambah dengan menghadapi orang-orang sekeliling yang enggak mudah untuk dihadapi dan itu belum kunjung pulih. Kalau hanya berdasarkan mata jasmani Bapak Ibu Saudara, wow, orang bisa lemah loh Bapak Ibu Saudara. Dan bisa berakhir dengan keputusan-keputusan yang salah. Suatu kali bujang Elisa kaget waktu dia bangun pagi-pagi, dia melihat pasukan besar tentara Aram mengepung mereka. Mereka itu adalah dia dan Elisa, cuman berdua dikepung oleh pasukan Aram yang jumlahnya begitu besar. Dan dia datang kepada Elisa, celaka tuanku, kita dikepung. Kemudian apa jawab Elisa? Jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak. Kata bujangnya, ya benar aja kita cuma berdua, dibilang menyertai kita lebih banyak. Elisa bilang, wah dia nggak lihat. Maka Elisa berdoa sama Tuhan, Tuhan celikan mata bujangnya dan bujangnya melihat, wow sepasukan bala tentara sorgawi yang jumlahnya lebih besar daripada sepasukan tentara Aram yang mengepung mereka. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Itu ada di 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling mereka. Ini luar biasa. Nah saya mau tekankan gini. Maka bujang itu dapat melihat. Nah kata melihat yang digunakan adalah ra'ah. Nah ini menarik Bapak Ibu Saudara. Ra'ah itu bukan hanya sebatas mata jasmani memandang. Tetapi ada mata yang gak biasa yang dia bisa lihat. Ra'ah itu artinya melihat tapi juga mengerti. Ra'ah itu melihat apa yang di depan mata tapi juga bisa melihat apa yang di balik apa yang dia pandang secara fisik jasmani. Dia bisa melihat. Ra'ah itu bisa melihat tujuan di balik semua yang terjadi. Wah ini dahsyat. Kita butuh pandangan yang seperti ini hari-hari ini. Mau katakan amin. Gak cuma berdasarkan mata jasmani melihat cuma sebatas berapa meter, cuman itu. Dan disimpulkan sendiri. Tapi ra'ah bisa melihat apa yang maksud Tuhan di balik apa yang terlihat secara mata jasmani. Bisa melihat visi Tuhan, bisa melihat tujuan Tuhan. Pandangan itu yang kita butuhkan, ya. Sesuatu yang bisa mengenali sesuatu yang tidak kita kenali sebelumnya. Kalau hanya berdasarkan pandangan mata jasmani. Kita butuh sesuatu yang mencelikan menjadi ra'ah, menjadi luar biasa. Itu yang dialami oleh bujangnya Elisa. Dan dia melihat, wow, yang menyertai dia lebih banyak. Itu yang membuat dia menjadi gak takut kan. Kalau cuma mengandalkan pandangan mata jasmani, takut loh, dia dikepung dengan pasukan yang begitu besar. Ya. Jadi mata jasmani akan sangat mudah membuat orang menjadi takut dan lemah. Namun janji dan penyertaan Tuhan atas Elisa dan bujangnya itu yang membuat mereka kuat Bapak Ibu Saudara. Ya bersyukur Elisa datang sama Tuhan, minta Tuhan bukakan semuanya itu. Jadi pilihannya jelas, mau menggunakan laporan mata jasmani aja atau juga mau berjalan dengan iman percaya. Itu pilihan ada pada kita. Nah iman percaya itu nggak muncul begitu saja.
Bukan cuma sekedar memilih, oh aku mau juga dengan iman percaya. Enggak cuma sekedar muncul begitu saja. Iman itu didapati melalui apa? Ketekunan, melalui relasi yang dijalin bersama Tuhan hari lepas hari. Katakan hari lepas hari. Hari lepas hari Bapak Ibu Saudara. Tanpa relasi dan ketekunan kita hanya akan berjalan berdasarkan laporan mata terus menerus. Dan itu menakutkan dan itu bisa menggentarkan. Ya. Oleh sebab itu bagaimana? Apa yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini supaya kita bisa berjalan bukan hanya sekedar mengandalkan mata jasmani. Yang pertama adalah belajar berjalan dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Wah, apa maksudnya nih? Berjalan dengan penyerahan diri sama Tuhan. Oke, kita buka ayat yang ke-8. 2 Korintus 5 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan, tetapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Maksud Rasul Paulus ini, dia tantangan yang dia hadapi, mungkin terpikir nih seandainya kalau dia sudah berakhir tugasnya dan pulang ke rumah Bapak, mungkin itu jauh lebih enak, udah gak pusing, ya ketemu Bapak di surga, menikmati hal yang indah, tapi dia segera menyadari, tapi dia belum selesai tugasnya. Masih banyak hal yang harus dia selesaikan di bumi. Oleh sebab itu, dia harus tangkap ada tujuan Tuhan di balik keberadaan masih hidup di dunia ini. Masih banyak hal yang perlu dia lakukan. Sama halnya gini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita orang-orang percaya nih masih dibiarkan hidup nih, belum waktunya pulang ke rumah Bapak, masih hidup. Percayalah ada tujuan Tuhan yang luar biasa di balik semuanya itu. Sehingga kita nggak mudah diombang-ambingkan. Jadi itu mesti gimana gitu. Hidup tuh buat apa sih? Hidup tuh bosan. Kalau kita ngerti tujuan Tuhan, hidup itu menjadi begitu bergairah. Katakan amin. Wow. Nah, Rasul Paulus menyadari itu. Antara pulang ke surga atau di bumi, tapi dia sadar belum selesai tugasnya. Maka ada banyak perkara yang harus dia selesaikan di bumi. Dan Tuhan percayakan itu untuk tetap berada di bumi dengan segala permasalahannya untuk dia hadapi. Tapi dia nggak sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa menyertainya. Dia berjalan bukan berdasarkan pandangan mata jasmani, tetapi dengan iman percayanya. Nah, tinggal bagian kita adalah belajar berjalan bersama Tuhan, belajar dalam penyerahan diri sama Tuhan. Ya, tadi pagi saya sempat menjelaskan tentang prinsip penyerahan, prinsip surrender sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, seringkali kan kita suka dengar orang percaya, ya udah kita berserah aja sama Tuhan lah, berserah aja lah sama Tuhan. Betul, kita harus berserah sama Tuhan. Tetapi paham nggak prinsip berserah itu, prinsip surrender itu? Prinsip surrender ini diambil dari istilah peperangan, di mana kalau ada dua pihak yang bermusuhan, berperang, kemudian ada pihak yang menang dan menawan pihak yang kalah, maka pihak yang kalah di situ dikatakan dia surrender. Artinya surrender artinya dia harus meletakkan senjatanya dan dia mengangkat tangan. Dia rela untuk diikat, dia rela untuk diperlakukan apa saja oleh pihak yang menang. Itu dikatakan prinsip surrender. Kalau kita berkata kita surrender sama Tuhan, artinya kita harus angkat tangan. Kita bersedia untuk diperlakukan apa saja. Kita bersedia untuk dibawa gimana sekehendak Tuhan. Itu namanya surrender, prinsip berserah sama Tuhan. Tapi yang sering kali terjadi kan gini kan, kita di mulut berkata surrender sama Tuhan. Tetapi tangan tetap melakukan apa yang kita mau, melakukan hal-hal langkah-langkah yang menurut kita pandang baik dan kita berkata aku serahkan segala sesuatu sama Tuhan. Itu belum berserah. Itu bukan prinsip surrender. Ya, Tuhan mau kita memahami prinsip ini dan berjalan di dalam, bukan kita berjalan dengan mata yang melihat tetapi juga iman yang percaya, walk by faith, ya. Itu kita harus benar-benar menyerahkan kehendak dan cara sama Tuhan. Nah, Bapak Saudara, mungkin saya juga dulu pernah menjelaskan ya tentang perbedaan antara true faith dan blind faith, ya. Iman yang sejati dengan iman yang buta, ya. Iman yang sejati adalah kita berjalan berdasarkan keyakinan teguh, berdasarkan kebenaran firman Tuhan atau janji Tuhan. Objeknya jelas, Tuhan dan janjinya, dan caranya cara Tuhan.
Blind faith adalah mulut berkata kita melakukan penyerahan diri sama Tuhan, tapi caranya masih pakai cara sendiri. Objeknya bukan Tuhan dan janjinya. Caranya masih pakai cara sendiri. Itu yang namanya blind faith. Nah, kita orang percaya udah jangan berjalan dengan blind faith, karena itu akan frustrasi. Kita bilang kita berserah sama Tuhan tapi masih pakai cara kita. Itu bukan prinsip surrender yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin masih ingat tentang peristiwa 12 pengintai. Bagaimana Tuhan melalui Musa menyuruh. Ini kan perjalanan dari Mesir masuk tanah perjanjian. Nah, sebetulnya kan gak terlalu lama kan. Hanya mungkin butuh sekian bulan. Dan kemudian ketika mereka sudah dekat tanah perjanjian, maka Musa mengutus 12 pengintai. 12 kepala suku masuk ke wilayah yang Tuhan janjikan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita udah tahu, udah hafal tentang peristiwa itu. Mereka masuk ke dalam dan sampailah mereka di wilayah di mana ada orang-orang enak, suku-suku enak yang tinggi besar. Tujuan para pengintai itu untuk mendata dan mengamati kondisi kota, kondisi wilayah, apa hasilnya, tanamannya dan lain-lain. Mereka mendata. Mereka ditugaskan untuk mendata, bukan untuk menyimpulkan. Tapi yang terjadi, 10 pengintai menyimpulkan. Dan dia pulang memberikan laporan bahwa negeri yang akan kita masuki adalah negeri yang mengerikan, ada raksasa. Dan kita akan ditelan habis. Dan ini yang membuat bangsa Israel menjadi ketakutan dan enggan masuk ke tanah perjanjian. Padahal tugas mereka mendata, nanti Musa yang menyimpulkan, nanti Musa yang ngatur strategi bagaimana untuk masuk. Tapi mereka terburu-buru menyimpulkan, mengerikan, jangan masuk, kita belalang, kita pasti dimakan habis. Tapi beda dengan Joshua dan Kaleb, dia bilang kita akan masuk ke dalam negeri. Betul, Joshua dan Kaleb melihat dengan mata memandang bahwa bangsa ada suku-suku yang tinggi besar kayak raksasa, betul mereka lihat. Tapi ada iman. Karena ada perkataan Tuhan, ada janji Tuhan pada Joshua dan Kaleb. Dia bilang kita akan tetap masuk ke dalam negeri yang Tuhan janjikan. Betul ada raksasa, tapi mereka akan kita telan habis. Inilah bedanya orang yang berjalan dengan pandangan mata jasmani, 10 pengintai. Dengan orang yang berjalan, betul Joshua dan Kaleb kan gak buta. Dia juga ngelihat ada orang tinggi besar. Tapi dengan iman percaya, dia bilang kita tetap akan masuk karena Tuhan yang berjanji. Tuhan yang membawa kita masuk. Itu perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Dan akibatnya apa? Yang 10 pengintai dan bangsa Israel yang enggan masuk tanah perjanjian, mereka habis berceceran mati di padang gurun dalam perjalanan yang menjadi 40 tahun itu. Ya. Nah inilah Bapak Ibu Saudara, berita negatif seringkali mendapat tempat lebih kuat daripada berita kebenaran. Pandangan yang mengerikan, pandangan yang menakutkan seringkali lebih mendapat tempat dari pandangan yang melihat jauh ke depan ada janji Tuhan yang dahsyat. Nah di bagian kita sebagai orang percaya, apakah kita terus-menerus membiarkan berita-berita negatif dan itu kita tangkap dan hidupi, atau berita kebenaran firman Tuhan, perkataan Tuhan. Pandangan yang mengerikan atau kita melihat dengan terah bahwa ada sesuatu yang dahsyat di balik semua yang terjadi. Ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan dan Tuhan akan bawa kita masuk ke tempat yang Tuhan janjikan. Pilihan ada di tangan kita. Untuk bisa melihat seperti itu, kita harus bangun sesuatu dalam kehidupan kita. Nggak bisa hanya dengan terus kondisi yang sama terus. Tapi kita bersyukur untuk pesan Tuhan. Tuhan bilang, kalau yang berjalan hanya berdasarkan dengan pandangan mata jasmani, maka penuh dengan kepusingan, penuh dengan ketidakmengertian, bahkan penuh dengan ketawaran hati. Pilihan ada di dalam tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama, belajar berjalan dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Prinsip surrender. Tuhan, aku gak ngerti. Aku nyerah. Engkau tuntun aku. Nah itu. Yang kedua, belajar untuk memfokuskan ulang apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Kadang-kadang kita perlu waktu untuk memfokuskan ulang diri kita. 2 Korintus 5 ayat 9. 2 Korintus 5 ayat 9 bilang begini, sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Jadi artinya gini, daripada Rasul Paulus memikir-mikirkan tentang kapan kemah
kediaman di bumi dibongkar, artinya daripada dia memikir-mikirkan kapan nanti pulang ke rumah Bapa hidup yang lebih enak, yang artinya dia meninggal maksudnya, di mana ia bisa beristirahat dengan jerih payah, daripada memikirkan hal-hal itu, Rasul Paulus tanpa mau berlama-lama memikirkan itu, maka Rasul Paulus kembali kepada apa yang sedang ia hadapi dan apa yang Tuhan mau lakukan melalui hidup dia. Mungkin tantangan yang dihadapi Rasul Paulus tidak mengenakan Bapak Ibu Saudara, tapi ia harus menyelesaikan semua rangkaian pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Nah, ada masa di mana dia melakukan fokus ulang, refocusing. Ya, ia melakukan refocusing, memfokuskan ulang apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Karena kita perlu waktu datang sama Tuhan, untuk apa sih aku dipanggil? Aku diselamatkan untuk tujuan apa sih? Selalu Tuhan punya tujuan yang luar biasa, katakan amin. Tadi pagi saya bilang, ada seorang perempuan muda, namanya Sarah Claudia Tillman. Pada usia 20 tahunan, yaitu tahun 2015, kurang lebih 11 tahun yang lalu, tiba-tiba mengalami kebutaan, Bapak Ibu Saudara. Akibat syaraf optik yang di daerah mata ya tentunya rusak. Sehingga tiba-tiba menjadi buta. Dan ini Bapak Ibu Saudara, nggak mudah bagi seseorang untuk buta, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tadi pagi saya sempat tanya ya Bapak Ibu Saudara, kalau dikasih pilihan ya, pilih buta, pilih budak Bapak Ibu Saudara. Ya jangan mau juga dua-duanya. Tapi kadang orang berkata, apa daripada saya buta, mendingan agak budak-budak dikit lah gitu ya. Nggak, buta lebih sulit Bapak Ibu Saudara. Buta itu benar-benar nggak bisa lihat. Memang ada tingkatan-tingkatan buta, tapi yang namanya buta yang dialami Sarah Claudia, buta total. Dan betul-betul dia merasa, hidupnya tamat nih, selesailah. Kenapa? Nggak bisa lihat Bapak Ibu Saudara. Kalau cuma nggak denger dikit ya, tapi masih bisa beraktivitas. Tapi kalau buta, itu sangat nggak mudah loh Bapak Ibu Saudara. Awalnya dia sulit untuk menerima kenyataan bahwa, aduh kok buta gitu ya. Tapi apa yang dia lakukan? Sarah Claudia datang sama Tuhan. Apa yang dia lakukan? Di hadirat Tuhan, dia refocusing. Memfokuskan ulang. Aduh Tuhan, apa yang sesungguhnya Engkau mau? Apa yang maksud Engkau sehingga aku ngalami ini? Ya, karena pada kenyataan dia sudah nggak bisa lihat lagi. Tapi dia nggak mau diam begitu saja. Dia bilang, kalau aku diam, ya udahlah, selesailah hidupku. Aku harus move on, aku harus bergerak. Jadi apa yang harus dia lakukan? Nah, ketika dia menangkap di hadirat Tuhan bahwa dia harus memfokuskan ulang hidupnya, ya, apa yang dia lakukan? Ia kembali melatih lagi Bapak Ibu, melatih kembali cara berpikirnya, belajar melakukan semuanya dari awal lagi. Betul sih. Dulu dia bisa masak air, bisa ini bikin ini dan bikin itu. Tapi di dalam keadaan buta, dia harus dengan telaten mulai mengulang lagi. Wah, masak nih seperti ini, masak air, komputer, telepon dan lain-lain. Dia mesti mengatur ulang kembali. Mudah nggak? Nggak mudah. Kadang-kadang orang, wah udah pengen mati aja. Seringkali kan yang terjadi kan kayak gitu kan. Tapi dia tenang, dia datang sama Tuhan. Tuhan, jadi apa yang Kau mau aku lakukan? Dia tata kembali. Dia belajar lagi dari awal. Dia harus mempertajam konsentrasinya pada waktu dia berjalan dari ruangan ke dalam ke ruangan lain. Karena nggak sedikit dia terbentur, nggak sedikit dia jatuh, nggak sedikit dia kesandung. Tapi kemudian dia bangkit lagi. Oke, aku mulai tahu ini ruangan kamarku, ini kamar mandi, ini dapur, ini apa. Dia mulai menata ulang kembali langkah demi langkahnya. Dan dia harus belajar, ada bagian yang harus dia pertajamkan. Mata jasmani udah gak bisa lihat, berarti dia harus mengandalkan ada mata rohani yang harus dia pertajam. Dan dia mulai dapatkan ketajaman waktu dia terus datang sama Tuhan. Ada bagian-bagian yang Tuhan pertajam. Bagaimana imannya yang dia bangun terus mengubahkan cara berpikirnya. Dan dia mulai merasakan ada kekuatan, dia mulai merasakan ada keberanian kembali. Dia mulai menemukan ada satu tujuan yang jauh lebih besar daripada sekedar butanya dia. Dan ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Orang bisa terpuruk dengan keadaannya, tetapi waktu dia datang sama Tuhan, dia kembali bangkit menemukan tujuan hidupnya. Dan yang luar biasa,
Dia katakan, dia menulis beberapa buku, dia memotivasi banyak orang, dia seorang hamba Tuhan. Dan luar biasa, dia menulis bahwa hidupnya jauh lebih indah setelah dia mengalami kebutaan. Hidupnya jauh lebih berguna setelah dia mengalami kebutaan. Artinya apa? Dia menemukan sesuatu yang dia nggak temukan pada waktu dia masih bisa melihat. Sekarang pertanyaannya gini, apakah kita nunggu buta dulu Bapak Ibu Saudara untuk menjadi tajam di dalam Tuhan? Enggak kan? Apakah hidup kita jadi harus lebih bahagia ketika buta dulu, apakah kemudian kita baru berguna ketika harus buta dulu? Tapi betul puji Tuhan yang dialami oleh Sarah Claudia, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Tapi buat kita yang nggak buta, tentunya nggak harus buta dulu kan untuk mengalami sesuatu yang dahsyat ini, Bapak Ibu Saudara. Di tengah kebutaan Sarah Claudia justru ia mampu berjalan dengan iman percayanya. Dia menemukan sesuatu yang dia nggak pernah dapatkan sebelumnya. Dia punya quote yang dia bilang begini, ketika hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan, kita selalu bisa memilih kebahagiaan di dalam Tuhan. Katakan amin. Wow, ini luar biasa ya. Ini pula yang pernah dialami sebagai penutup ya. Ini pula yang pernah dialami oleh Maria ya, yang kelak melahirkan Yesus. Kita sering dengar tentang hal ini. Meskipun baru bulan Agustus, ini biasanya disampaikan ketika menjelang Natal, Bapak Ibu Saudara. Satu kali malaikat Gabriel datang menemui Maria dan berkata, engkau akan mengandung Roh Kudus dan anak yang kau kandung itu kau namakan dia Yesus. Buat kita yang mendengar, yang membaca kisah ini di Alkitab, kita berkata, yes puji Tuhan, inilah bagaimana cara Yesus lahir ke dalam dunia. Tapi buat Maria yang mendengar berita dari malaikat Gabriel ini seperti malapetaka di siang hari bolong. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, enggak nikah, enggak apa, tiba-tiba harus mengandung. Dan ini berbahaya kan. Orang enggak nikah, mengandung berarti dia menjalani suatu pelanggaran yang harus dihukum mati. Buat Maria yang mengalami harus mengandung itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Dia punya pilihan antara menangis sejadi-jadinya. Dia punya pilihan untuk kecewa dalam hidupnya kok Tuhan begitu. Dia punya pilihan untuk udah diam aja nggak tahu mesti ngapain. Mengakhiri hidupnya. Dia punya banyak pilihan-pilihan yang buruk. Tetapi kemudian apa yang Maria lakukan? Di hadirat Tuhan dia refocusing. Dia memfokuskan kembali tujuannya. Lukas 1 ayat 38. Di situ dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Wow, ini keren banget Bapak Ibu Saudara. Dia datang sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau memang mengizinkan aku hamil dengan seperti ini yang dikandung Roh Kudus, engkau punya tujuan yang luar biasa lewat hidupku. Mampukan aku, tuntun aku. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria melanjutkan kehidupannya. Maria tidak menjadi terpuruk dan frustrasi. Enggak. Dia melanjutkan kehidupannya meskipun enggak mudah. Kita mungkin baca Alkitab kita cepat. Tapi waktu kita membayangkan hari lepas hari itu perut kan makin membesar Bapak Saudara. Dan itu sangat mengerikan sekali. Tetapi dia berkata, Tuhan kehendak-Mu saja terjadi. Aku ini hamba Tuhan. Dia nggak melihat apa yang pandangan mata. Dia nggak mengandalkan hanya kepada mata jasmani melihat perut yang semakin besar. Tapi juga ada janji Tuhan. Ada rancangan Tuhan yang dia tangkap. Ada ra'ah. Dia tangkap di maksud Tuhan di balik semuanya itu. Hari ini saya nggak tahu apa yang kita masing-masing hadapi. Apa yang kita lihat. Mungkin itu menakutkan. Mungkin itu mengecewakan. Melemahkan. Itu membuat gentar Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bersyukur lewat pesan Tuhan ini. Tuhan gak mau kita hanya berjalan berdasarkan apa yang mata jasmani lihat. Tapi lihat ada mata rohani. Ada iman percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik semua itu. Kita adalah hamba Tuhan, katakan amin. Jadilah pada kita sesuai yang Tuhan kehendaki. Bukan seperti yang kita kehendaki. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti beri tepuk tangan sama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita renungkan, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang jadi pesan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin hari-harinya mata jasmani melihat banyak hal. Dan itu bisa menakutkan, itu bisa menggentarkan, itu bisa mengecewakan, itu bisa membuat undur, bisa membuat surut semangat. Tetapi ketika kami
mendapat pesan ini Tuhan, untuk berjalan dengan iman. Kami mau milih berjalan dengan iman. Betul, mata jasmani kami melihat. Tetapi iman percaya kami bangun hari lepas hari. Kami membangun keterhubungan dengan Engkau. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh perkataan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu senantiasa kami mau menjalin keterhubungan senantiasa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Setiap kita sama-sama katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita masuk perjamuan kudus, kita berdamai sama Tuhan. Mari kita coba berdamai dengan sesama. Samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara ada suami istri, ada orang tua anak. Mari berdamai, tatap matanya, senyum. Haleluya. Mungkin ada menantu mertua, mungkin saja. Saya sebagai gembala saya minta maaf apabila dari perkataan saya melukai, menyinggung. Ya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Rekan-rekan sepelayanan, rekan-rekan leaders, keluarga. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Firman Tuhan katakan, lakukan perjamuan kudus untuk senantiasa mengingat akan Dia. Mari kita ambil waktu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada hari ini sebagaimana kita ada, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh kematian Kristus di kayu salib, Tuhan punya rencana luar biasa atas setiap masing-masing kita. Mungkin pandangan mata kita melihat banyak hal-hal yang mengkhawatirkan. Tapi ingat, keberadaan kita, ada tujuan Tuhan di balik semuanya itu. Pandang dengan ra'ah. Tangkap maksud Tuhan, tangkap tujuan Tuhan, tangkap panggilan Tuhan. Ada maksud dahsyat di balik apa yang semata-mata mata jasmani kita lihat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan merancang, mencipta kami sesuai dengan gambar dan rupa-Mu. Ada tanggung jawab luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan. Bukankah cawan ucapan syukurnya atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita angkat kedua belah tangan kita, menaikkan syukur kita. Waktu yang gak banyak ini, mari kita gunakan untuk menjalin keterhubungan dengan Tuhan. Bangun senantiasa keterhubungan dengan Tuhan hari lepas hari. Tangkap apa jadi maksud Tuhan, dapatkan perkataannya, ini menjadi bekal kita berjalan, menjalani hari-hari kita. Kita butuh perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Orkiara namaso. Hierasi. Haleluya. Orakabataka syakara rabasekiara. Jangan senantiasa mengandalkan mata jasmani yang hanya melihat apa yang ada di depan. Tetapi andalkan mata rohani, iman percaya kita untuk melihat perkara dahsyat di balik apa yang terjadi. Mata yang mampu melihat rancangan Tuhan yang dahsyat. Mata yang mampu melihat tujuan Tuhan dalam hidup masing-masing kita. Hirakataka syakara labasekemamo. Shebebere kataka shikeramase. Haleluya. Oh, hieramashe. Irakabataka shandara la balabaya shikara. Shikara hindara la balabaya shikira so. Hieraso. Haleluya, haleluya. Hiera la masu. Mari
Ekamata kaya dalabase. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Kau besar dan Kau ajaib. Oh, di dalam masyarakat dalam balama, dirkata kasaka dalam baseke bere dirata kamahata kaya dalam basukuro. Haleluya, haleluya. Mata jasmani seringkali menakutkan, tapi biarlah kita melihat seperti bujang Elisa dan dia melihat perkara-perkara ilahi yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, mari kita minta kekuatan Tuhan, kita minta pengurapan Tuhan atas kita. Haleluya, haleluya. Mari terima kekuatan, terima pengurapan yang baru. Oh, rakabata kaseke beda bashandara baseke. Irata kasaka dalam basokoro boseke bedase. Irabata kaya dalam basokoro dalam basaka dalam baseke. Haleluya, haleluya. Oh, remase, kemase kedana sokoro boseke bebe bebe bara 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 bara. Irata kasaka dalam baseke beba baseke dalam basok. Maka sediakan bejana. Sebanyak itulah Tuhan akan isikan. Pengurapan Tuhan yang tidak terbatas. Haleluya, haleluya. Honase kemeso, oroko seke mere bala 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 bayara masyandara baseke manaso. Era seke maseke rala basyakara la baseka masokoro bosekera. Era bashandara la bala 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 bala. Era takashakara maseka masokoro bosyakara masek. Haleluya. Oh, remaso koromose kebera bala 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 bala. Alami kepenuhannya, alami kepenuhannya. Emasa komose karala basyakara la basekeraso. Herata kaya la bala 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 bala. Waktu kita mengalami kepenuhan, maka cara pandang kita pun berubah. Emashaka baseke maso koromose karala basyakara la basek. Emese karala bala 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 bala. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Kami boleh menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyadari sebagai manusia kami penuh keterbatasan. Tapi waktu kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus, maka ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih Tuhan. Maka kami juga percaya yang datang dengan kelemahan tubuh, sakit, penyakit, letih, lesu, berbeban berat. Terima kekuatan yang baru. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur segala pujian hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tangkap apa menjadi pesan Tuhan buat setiap kita umatnya.
Untuk terus kita bangun keterhubungan, kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itulah kekuatan buat setiap kita di dalam melalui hari-hari yang tidak mudah ini. Kami atas nama jemaat dan seluruh pengurus mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Isa. Tuhan berkati. Di Tuhan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokus dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada siang hari yang indah ini, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.